Pulau Jawa, tanah yang dipenuhi hamparan hijau dan aliran sungai jernih, sejak dahulu dikenal sebagai tempat kelahiran para tokoh sakti mandraguna. Di dataran Sunda, mereka disebut Jawara, sosok yang ditakuti karena kekuatan dan keberaniannya. Sementara di tanah Jawa, lahirlah para sunan dan raja-raja sakti, penguasa dunia nyata dan gaib, yang kisah-kisahnya melegenda hingga kini. Tak semua kejadian di masa lampau tercatat dalam kitab sejarah. Banyak peristiwa aneh, mistis, dan penuh keajaiban, hanya diwariskan lewat bisik-bisik para tetua. Mereka melestarikan cerita itu, mengikatnya dalam budaya lisan, hingga menjadi bagian dari mitologi masyarakat kita. Di antara ragam kisah mistis yang menghiasi tanah Jawa, muncul sosok makhluk gaib yang begitu ikonik, Genderuwo. Genderuwo, dalam bayangan banyak orang, digambarkan bertubuh raksasa, berbulu lebat, bertaring, dan bermata merah menyala. Saking populernya, makhluk ini kerap diangkat ke layar lebar, menjadi tokoh andalan dalam film-film horor Indonesia. Tidak berlebihan kalau kita membayangkan bahwa Genderuwo, jika dikembangkan dengan tepat, bisa menjadi ikon horor dunia, sejajar dengan vampir Eropa atau mumi Mesir. Namun, di balik ketenaran sosok menyeramkan ini, sebuah pertanyaan besar menggelayut, dari manakah sebenarnya asal-usul Genderuwo? Beberapa sumber tua menyebut, Genderuwo sudah ada sejak zaman kerajaan kuno di Nusantara. Ada pula yang berpendapat, ia berasal dari roh manusia yang mati secara tidak wajar, lalu terdampar di dunia ini, menjelma menjadi makhluk halus. Untuk menemukan jawabannya, kita harus berani melangkah ke masa lalu. Menyusuri lorong waktu, kembali ke era kejayaan kerajaan terbesar di tanah Jawa, Majapahit. Pada masa keemasan Majapahit, di sebuah daerah subur yang disebut Desa Walandit, hiduplah seorang pemuda bernama Daru. Desa ini berada dalam kekuasaan kerajaan Majapahit, sebuah kerajaan agung yang makmur dan disegani di seluruh Asia. Daru adalah sosok yang berbeda sejak kecil. Ia memiliki perangai aneh, emosinya naik turun tanpa kendali. Dalam sekejap, Daru bisa marah, tertawa, atau menangis, membuat teman-temannya ketakutan dan menjauh. Pernah suatu kali, dalam ledakan emosinya, ia melempar batu ke kepala seorang teman hingga berdarah-darah. Tak heran, Daru tumbuh sebagai bocah yang kesepian. Tak hanya anak-anak, orang dewasa pun menghindarinya, apalagi para wanita. Semakin beranjak remaja, Daru menunjukkan tabiat yang lebih buruk. Saat usianya menginjak 10 tahun, ia mulai mengejar-ngejar perempuan yang lewat di belakang rumahnya, sekadar untuk menepuk bokong mereka. Kelakuan ini membuat warga marah, memalukan keluarganya, dan membuat ayahnya sering menghukumnya dengan kekerasan. Ibunya, Mbok Rumi, hanya bisa menangis melihat anak satu-satunya dihajar habis-habisan. Saat usia Daru memasuki 20 tahun, ayahnya meninggal dunia karena penyakit parah. Sejak itu, Daru tinggal hanya berdua dengan ibunya. Meski Majapahit tengah mengalami masa kemakmuran di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk, kehidupan Daru justru semakin terpuruk. Alih-alih memperbaiki diri, Daru semakin menjadi-jadi. Saat pemuda lain sibuk bertani atau berdagang, Daru tetap berkeliaran, mengintai wanita, bahkan bersembunyi di balik pohon besar di jalan setapak menuju sungai, hanya untuk mengejar perempuan yang lewat. Ia juga sering mengintip para wanita mandi di sungai. Pernah ketahuan, Daru dilempari batu beramai-ramai. Namun anehnya, warga belum melaporkannya ke pihak kerajaan. Mungkin karena rasa iba, mungkin juga karena takut. Ketertarikannya pada perempuan, terutama pada seorang gadis cantik bernama Anessa, membawa obsesi Daru ke tingkat yang lebih berbahaya. Rumah Anessa hanya sepelemparan batu dari rumah Daru, membuatnya kerap duduk berjam-jam di depan rumah sang gadis, menunggu sekilas bayangan Anessa lewat. Anessa ketakutan. Ibunya berkali-kali mengusir Daru, tetapi hanya keberadaan ayah Anessa yang membuat Daru takut dan mundur. Namun malam itu, obsesi Daru mencapai puncaknya. Ia menyusup ke rumah Anessa, mencungkil pintu belakang, dan diam-diam mencuri beberapa helai kain milik Anessa, kain yang masih beraroma tubuh gadis itu. Di rumahnya, Daru memeluk kain tersebut seperti memeluk Anessa, tertidur dalam obsesi gilanya. Keesokan paginya, kegemparan terjadi. Keluarga Anessa menyadari kehilangan kain, dan semua kecurigaan mengarah pada Daru. Bapak Anessa, Karta, mengamuk mendatangi rumah Daru, membawa sebilah golok, siap membalas dendam. Namun pencarian kain itu sia-sia. Daru, dengan kecerdasannya, telah mengubur kain itu di dapur rumahnya, tersembunyi di bawah tumpukan kayu bakar. Karta, tanpa bukti, hanya bisa pulang dengan dada membara. Di balik semua kekacauan itu, Daru tetap memeluk obsesinya terhadap Anessa,
Tak sadar bahwa langkah kakinya semakin mendekatkan dirinya pada kutukan mengerikan yang akan mengguncang sejarah tanah Jawa. Kabar pertunangan Anesa dengan seorang pemuda tampan bernama Adiguna bagaikan petir yang menghantam hati Daru. Obsesi gila Daru berubah menjadi amarah membabi buta. Ia tak rela melihat wanita pujaannya menjadi milik lelaki lain. Pada hari pernikahan Anesa, Daru nekat menerobos kerumunan tamu. Ia mengacak-ngacak sesajen, membanting perlengkapan upacara, lalu, dengan keris warisan ayahnya, menikam dada Adiguna tanpa ampun. Seketika Adiguna terjatuh, bersimbah darah. Nyawanya tak tertolong. Amarah warga tak terbendung. Daru diseret keluar, dipukuli beramai-ramai hingga wajahnya lebam, darah mengucur dari hidung dan pelipisnya. Embok Rumi, ibunya, hanya bisa menangis pilu, memohon agar warga menghentikan kekerasan itu. Namun kebencian terlalu dalam. Daru harus membayar. Tubuhnya yang pingsan dibawa ke hutan angker, diikat erat pada batang pohon besar. Sebenarnya, Karta, ayah Anesa, hampir menghabisi nyawa Daru di situ juga. Namun warga sepakat, biarlah kerajaan yang menentukan hukuman Daru. Beberapa hari kemudian, Daru dibawa menghadap ke istana. Sang raja, dengan murka, memutuskan hukuman mati. Namun bukan hukuman mati biasa. Sebagai bentuk keadilan yang setimpal, Daru akan diadu dengan seekor harimau Jawa, ritual eksekusi yang brutal dan jarang terjadi. 3 hari berikutnya, alun-alun kerajaan penuh sesak. Warga datang berbondong-bondong ingin menyaksikan akhir hidup Daru. Di tengah arena bambu, Daru berdiri, tubuhnya gemetar. Tangan dan kakinya sempat diikat, namun dilepaskan saat eksekusi hendak dimulai. Pintu kandang harimau dibuka. Seekor harimau Jawa besar melangkah keluar, bulunya berkilat, matanya tajam mengintai. Daru panik. Ia mundur, mencari jalan keluar. Namun harimau itu mengendus ketakutan Daru dan langsung menerkamnya. Dalam refleks putus asa, Daru meraih batu sebesar kepalan tangan, menghantam kepala harimau itu. Harimau tersungkur sejenak, namun tidak lama. Petugas kerajaan, melihat Daru masih bertahan, mengeluarkan harimau kedua. Kini Daru dikepung 2 predator buas. Salah satu harimau melompat, mencakar wajah Daru dengan brutal. Daru berteriak, darah membasahi wajah dan tubuhnya. Tak lama, leher Daru digigit kuat. Jeritannya membelah udara. Tubuhnya diseret, diguncang-guncang seperti boneka rapuh. Dalam hitungan menit, Daru tewas mengenaskan. Tubuh Daru dilahap, hanya menyisakan tulang belulang. Ketika kedua harimau itu selesai, prajurit kerajaan memanah mereka hingga mati. Lalu, sisa tulang Daru dibawa ke hutan angker, dibuang begitu saja di bawah pohon besar, tanpa upacara, tanpa doa. Warga berbondong-bondong meludahi tulang belulangnya, melampiaskan kebencian yang mengakar dalam dada mereka. Namun, kisah Daru tidak berakhir di situ. Nasib tragis itu justru menjadi awal mula sebuah kutukan mengerikan yang akan menghantui tanah Jawa selama berabad-abad. Sejak kematian Daru yang mengenaskan, kesunyian menyelimuti hidup Embok Rumi. Ia kehilangan segalanya, anak satu-satunya, harapan, dan masa depan. Hari-harinya diisi dengan ratapan panjang di bawah pohon tempat tulang belulang Daru dibuang. Namun, kisah ini tidak berhenti pada duka. Malam itu, dalam tidurnya yang penuh isak, Embok Rumi bermimpi. Dalam mimpinya, muncul sesosok makhluk mengerikan, demit yang pernah ia puja bertahun-tahun lalu, saat memohon keturunan. Demit itu berbisik, jika kau ingin bertemu anakmu lagi, siapkan sajen di bawah pohon itu selama 30 hari berturut-turut. Bangkit dari mimpinya, tanpa ragu, Embok Rumi menuruti perintah gaib itu. Setiap sore, ia membawa sesaji, bunga, kemenyan, dan makanan, menaruhnya di bawah pohon angker. Warga yang melihatnya hanya menggelengkan kepala, menganggap Embok Rumi sudah gila karena kehilangan. Pada hari ke-30, saat matahari mulai tenggelam, kabut tipis turun di sekitar pohon. Dari balik kabut, perlahan muncul sosok Daru. Tubuhnya pucat, matanya kosong, namun ada aroma melati yang menyengat dari tubuhnya, aroma yang tidak wajar untuk makhluk hidup. Embok Rumi memeluk sosok anaknya sambil menangis pilu. Ia mengajak Daru pulang ke rumah. Anehnya, tubuh Daru terasa sangat ringan, seperti membawa seikat kapas. Di perjalanan, Embok Rumi melantunkan tembang Jawa kuno, seolah meninabobokan anaknya. Namun, bagi warga desa, yang mereka lihat hanyalah Embok Rumi berjalan sendirian sambil berbicara pada angin.
Tak ada Daru di mata mereka. Hanya Mbok Rumi yang bisa melihat kehadiran roh anaknya. Hari demi hari, Mbok Rumi berbicara sendiri, tertawa sendiri, seolah benar-benar sudah kehilangan akal. Namun dalam dunia tak kasat mata, Daru tetap ada, dan obsesi lamanya terhadap Anessa belum padam. Di suatu malam pekat, Daru menyelinap ke rumah Anessa. Kini, sebagai roh jahat, Daru bisa menembus dinding dan pintu tanpa suara. Melihat Anessa tidur pulas, Daru, dengan naluri jahat yang tak tertahan, menindih gadis itu. Anessa bermimpi dikejar makhluk besar berbulu hitam pekat. Ia menggeliat dalam tidurnya, tanpa menyadari bahwa kenyataan jauh lebih menyeramkan dari mimpinya. Hal itu tak terjadi sekali dua kali. Selama 30 malam berturut-turut, Daru mengunjungi Anessa, hingga akhirnya Anessa hamil. Kabar kehamilan Anessa menggemparkan desa. Tak ada yang mengerti bagaimana gadis suci itu bisa berbadan dua tanpa suami. Anessa sendiri kebingungan. Ia menangis berhari-hari, bersumpah tak pernah berhubungan dengan lelaki manapun. Namun perutnya terus membesar, membawa beban yang tak kasat mata. Dan kutukan mengerikan dalam rahimnya. Bulan demi bulan berlalu. Perut Anessa makin membuncit, namun tak ada tanda-tanda kejelasan dari siapa janin itu berasal. Desa Walandit menjadi geger. Warga bergunjing, menghujat, bahkan orang tuanya sendiri marah besar, merasa dipermalukan. Anessa hanya bisa menangis, memohon ampun, sebab ia sendiri tak memahami apa yang terjadi pada tubuhnya. Sampai akhirnya, malam kelam itu tiba. Dalam rasa sakit yang hebat, ditemani seorang dukun beranak, Anessa bertarung mempertahankan nyawanya. Namun saat puncak persalinan, keajaiban aneh terjadi. Bukan bayi manusia yang keluar dari rahim Anessa, melainkan hanya seutas tali ari-ari tanpa sosok bayi sedikit pun. Semua orang di dalam kamar bersalin membeku. Tak ada bayi. Tak ada tangisan kehidupan. Hanya tali pusar panjang dan seonggok darah. Anessa pingsan. Ayah dan ibunya menjerit, bingung dan takut. Tanpa mereka sadari, jabang bayi yang seharusnya lahir telah dicuri oleh makhluk tak kasat mata, Daru. Daru, dalam wujud gaibnya, membawa keluar anak itu dari tubuh Anessa. Bayi itu sungguh mengerikan. Tubuhnya penuh bulu hitam tebal, matanya merah menyala seperti bara, taring-taring kecil menonjol dari mulutnya. Bayi itu sudah bisa berjalan, bahkan berlari lincah. Sambil tertawa lirih, Daru membawanya ke dalam hutan angker. Di sanalah, di bawah pohon keramat, makhluk ini dibesarkan, jauh dari pandangan manusia. Namun kisah kelam ini tak berhenti pada satu keturunan saja. Setelah puas dengan Anessa, Daru mulai menebar teror ke seluruh desa. Satu persatu gadis desa mengalami nasib serupa, hamil tanpa pernah bersentuhan dengan lelaki manapun. Dalam hitungan bulan, 43 wanita mengandung secara misterius. Warga desa ketakutan luar biasa. Mereka melapor ke kerajaan, berharap keadilan. Sang Raja Majapahit segera bertindak. Ia mengumpulkan 20 orang dukun sakti dari seluruh wilayah kekuasaan untuk menyelidiki bencana gaib ini. Selama 10 hari 10 malam, para dukun melakukan ritual dan pembacaan mantra. Akhirnya mereka menemukan jawaban, ada sosok demit kuat yang bertanggung jawab. Sosok itu tak lain adalah roh Daru yang kini berubah menjadi makhluk gaib jahat. Dengan ajian-ajian pemagaran sakti, para dukun mengepung desa Walandit. Mereka mendatangi rumah Mbok Rumi, sumber segala kekacauan. Dan di sana, di tengah kabut tipis, tampaklah Daru, kini menjelma menjadi sosok besar berbulu hitam legam. Para dukun menyerang serempak, mengikat Daru dengan jalinan tali mantra, lalu menyeretnya ke kerajaan. Sang Raja, penuh murka, memerintahkan agar makhluk itu dimusnahkan saat itu juga. Dengan mantra pamungkas, Daru, si pembawa kutukan, dihancurkan hingga lenyap. Namun warisan kutukannya belum sepenuhnya sirna. Karena keturunan Daru telah terlahir di dunia ini. Setelah Daru dimusnahkan, pekerjaan para dukun sakti belum usai. Masih tersisa 43 wanita hamil yang menyimpan benih kegelapan dalam rahim mereka. Atas perintah Raja, semua wanita itu dikumpulkan dalam satu ruangan besar di keraton. Ruangan itu dipagari mantra sakti, supaya apapun yang lahir tak bisa kabur ke dunia luar. Beberapa hari kemudian, satu persatu para wanita mulai melahirkan. Namun apa yang keluar? Lagi-lagi bukan bayi manusia. Mereka hanya melahirkan tali ari-ari, sementara wujud asli, bayi, itu berlari ke sana kemari,
tak terlihat oleh mata biasa. Untunglah para dukun sakti sudah bersiap. Dengan kekuatan mantra mereka, bayi-bayi demit itu berhasil ditangkap. Makhluk kecil berbulu tebal, bertaring, bermata merah, warisan langsung dari Daru. Tanpa ampun, para dukun segera memusnahkan bayi-bayi kutukan itu. Mereka membakar, memantrai, dan mengunci roh-roh jahat itu supaya tak pernah lagi mengganggu dunia manusia. Desa Walandit akhirnya kembali tenang. Tak ada lagi kehamilan misterius, tak ada lagi teror dari dunia gaib. Kisah mengerikan tentang makhluk berbulu hitam besar itu tersebar luas di seluruh Majapahit. Untuk menggambarkan makhluk itu, para tetua kerajaan mengambil istilah dari bahasa Sanskerta. Gendarva, makhluk astral berbulu, bertubuh tinggi, penuh kekuatan mistis. Namun seiring berjalannya waktu, lidah orang Jawa mengubah sebutan Gendarva menjadi Genderuwo. Istilah ini kemudian melekat erat di hati masyarakat. Genderuwo menjadi simbol ketakutan akan dunia roh yang membayangi kehidupan manusia, dari masa ke masa. Walau desa Walandit kembali damai, satu bahaya besar masih tersembunyi di balik rimbunnya hutan angker. Anak Daru, makhluk berbulu hitam tebal, bermata merah, bertaring tajam, masih hidup. Ia tumbuh besar di bawah pohon raksasa, tersembunyi dari dunia manusia. Makanannya adalah burung-burung gagak yang berterbangan di sekitar hutan. Suara-suara raungan lirih sering terdengar di malam hari, namun warga hanya menganggapnya angin atau hewan liar biasa. Selama bertahun-tahun, makhluk ini bertahan di hutan, tanpa diketahui siapapun. Waktu berlalu, kerajaan Majapahit akhirnya runtuh, digantikan oleh kerajaan-kerajaan Islam yang mulai berkembang di tanah Jawa. Di tengah masa pergolakan itu, datanglah seorang lelaki miskin bernama Jamat. Jamat adalah sosok yang terpinggirkan. Hidupnya penuh hinaan, kemiskinan, dan nestapa. Putus asa, ia mencari jalan pintas untuk meraih kekayaan melalui pesugihan, ritual gaib untuk mendapatkan harta dengan bantuan makhluk astral. Berdasarkan petunjuk gurunya, Jamat disuruh datang ke hutan angker, membawa sesajen berupa sate burung gagak. Pada suatu malam kelam, Jamat duduk bersila di bawah pohon besar tempat makhluk itu tinggal. Ia membakar sate gagak sambil membaca mantra-mantra pesugihan. Tak lama kemudian, suara raungan mengerikan menggema dari balik pepohonan. Dari balik kabut malam, muncullah Genderuwo, sosok besar, hitam, dan berbulu tebal, dengan mata merah yang berkilat. Alih-alih ketakutan, Jamat justru tersenyum. Ia tahu inilah saatnya. Dengan penuh pengabdian, Jamat menggendong Genderuwo itu dan membawanya pulang. Di rumahnya, ia memelihara makhluk tersebut, memberinya makan sate gagak setiap hari, serta sesajen lainnya. Sebagai gantinya, kekayaan Jamat melejit drastis. Sawah bertambah, ternak berkembang, emas menumpuk. Orang-orang yang dulu mencibirnya kini menunduk hormat. Seiring waktu, Genderuwo peliharaan Jamat berkembang bukan hanya dalam kekuatan, tetapi juga dalam naluri jahat. Makhluk itu mulai menampakkan tabiat lamanya, warisan buruk dari Daru, leluhurnya. Ia mulai belajar meniru rupa manusia. Kadang-kadang, ia berubah menyerupai suami orang, hanya demi mendekati para wanita desa. Malam-malam sunyi menjadi saksi bisu. Tak sedikit perempuan yang mengaku didatangi suami mereka di waktu tidur, padahal suaminya sedang jauh di ladang atau berlayar. Semakin lama, perilaku bejat Genderuwo itu menghasilkan keturunan-keturunan baru. Keturunan Daru tersebar perlahan, mengakar diam-diam di seluruh pelosok Pulau Jawa. Namun masyarakat zaman itu, entah karena ketidaktahuan atau ketakutan, lebih memilih diam. Sejak saat itu, nama Genderuwo hidup di dalam cerita rakyat, dongeng, dan legenda-legenda tua. Ia digambarkan sebagai makhluk berbadan besar, berbulu hitam, berbadan hangat, penuh hawa gaib. Sebagian mengatakan, Genderuwo suka menggoda manusia, terutama perempuan, dengan mengelus, membelai, bahkan menindih mereka dalam tidur. Ada pula yang percaya, Genderuwo bisa membantu pesugihan, seperti yang dilakukan Jamat, dengan imbalan tumbal atau syarat-syarat tertentu. Legenda ini mengakar kuat, diwariskan turun-temurun hingga kini. Hingga zaman modern, kisah tentang Genderuwo tetap hidup, mengisi film, novel, pertunjukan rakyat, bahkan dibicarakan dalam diskusi budaya. Cerita tentang asal-usul Genderuwo adalah kisah panjang tentang obsesi, kutukan, dan kekuatan supranatural yang melintasi zaman. Dari seorang pemuda bermasalah bernama Daru, dari kesalahan satu jiwa, lahirlah legenda menakutkan yang tak lekang oleh waktu. Hingga kini, banyak yang percaya bahwa Genderuwo masih berkeliaran di hutan-hutan sunyi, di pohon besar yang tua, atau bahkan mungkin
di sekitar kita. Dan cerita ini menjadi pengingat bahwa dendam, obsesi, dan perbuatan kelam tak hanya menghancurkan satu kehidupan, tetapi bisa menciptakan kutukan abadi bagi generasi-generasi setelahnya. Mereka menganggap semua itu sebagai bagian dari takdir atau kutukan leluhur, sesuatu yang tak boleh dilawan.